Terima kasih saudara MC yang telah mengundang saya. Salam hebat luar biasa, dan malam hari ini baru saja kita selesai menyaksikan webinar yang tadi dibawakan oleh Putra Bali, Bapak Ajus Arsana. Kalau orang Bali bilang Bli Ajus Arsana, kalau orang Bali bilang ya. Dan tadi juga testimoni dari seorang ibu yang baru saja punya baby, umurnya baru setahun 2 tahun, Ibu Novi. Dan tadi ditutup oleh seorang murid saya yang sangat paling sukses, omsetnya puluhan miliar per tahun, ya. Jadi Bapak Andi Nata Santoso. Saya senang sekali hari ini melihat para murid-murid saya hari ini sukses dan berhasil, dan 1-2 hari ini lagi ribut di YouTube sama IG tentang baru saja launching buku saya yang baru, Success Before 30. Tadi udah dipromosikan buku Badai Pasti Berlalu, tapi Success Before 30 baru saja publish. Saya baru posting lebih tepatnya 2 hari yang lalu, dan saya sungguh syok karena dalam hitungan jam buku itu sold out ribuan buku, ya. Nah, banyak orang tanya rahasianya apa? Rahasianya satu, karena saya punya reseller. Nah, itu jawabannya. Jadi gini ya, malam hari ini kan topiknya sukses menjadi reseller. Sekarang kalau kita coba cek balik, zaman dahulu kalau kita itu mau buka usaha, apalagi sekarang kondisi pandemik corona di rumah, Anda di rumah saja itu Anda ngapain? Apakah Anda di rumah ini belajar sesuatu? Apakah Anda di rumah ini ada belajar ilmu sesuatu? Atau jangan-jangan Anda cuma di rumah lewat hari, nggak tahu ngapa-ngapain, karena sekarang Jakarta masih PSBB, ya. Kemudian beberapa usaha di mall juga bermasalah. Kemudian kita juga lihat lagi, kalau zaman sekarang mau buka toko, modalnya berapa? Dan sekarang di saat kondisi seperti ini, orang mau makan, dan Anda jangan pernah berharap pandemi ini kapan berakhir. Sepertinya pandemi ini tidak pernah akan berakhir. Camkan kata-kata saya. Jadi sampai kapanpun pandemi ini tetap akan selalu ada. Yang permasalahannya satu, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi? Bagaimana kita bisa berhidup berdampingan dengan corona? Kita boleh sih berharap kapan corona selesai, kapan corona berakhir, boleh. Tapi kita harus mempersiapkan yang terburuk. Corona tidak pernah akan berakhir. Dan sampai kapanpun virus SARS-CoV-19 itu akan selalu ada. Ya, meskipun kota itu ada buka tutup. Dan ini akan menjadi new normal beberapa tahun ke depan. Dan ini akan menjadi sebuah pola baru. Nah, sekarang Anda di rumah itu ngapain aja? Apakah Anda belajar ilmu baru? Belajar sesuatu yang baru? Apakah di saat pandemi seperti ini Anda dapat ilmu baru? Nah, sekarang kita beruntung pandemi ini terjadi di tahun 2019 akhir atau 2020, di mana era smartphone itu sudah ada. Gimana kalau pandemi ini terjadi, nggak usah ngomong 100 tahun yang lalu, katanya 100 tahun yang lalu juga ada pandemi, ya. Waktu itu flu Spanyol dan sebagainya, tahun 1920-an. Dan tahun 1820 juga ada flu juga serupa, tahun 1720 juga ada. Jadi ini siklus setiap 100 tahunan. Kita nggak usah bicara 100 tahun yang lalu. Kita bicara kalau seandainya pandemi ini 20 tahun yang lalu aja, atau tahun 2000. Oh, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita betul-betul di rumah. Saat itu kita kalau mau pesan makanan pun jangan harap ada Gojek. Kita waktu itu mau keluar pun jangan harap, karena waktu itu handphone masih barang langka, ya kan? Masih mahal. Jangankan ada SMS tapi masih pakai pager. Itu nggak usah ngomong 100 tahun, 20 tahun yang lalu aja kondisinya masih seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pikir balik, 20 tahun yang lalu aja kondisinya seperti itu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, akhirnya mari kita bicara bisnis yang keren.
Kondisi sekarang reseller, Anda cuman model HP. Konten sudah ada. Tadi pagi, salah satu reseller kami, Bapak Adril, mampir ke rumah. Dia bilang, Pak Chandra, terima kasih. Ya, saya selama setengah tahun di Makassar, berat badan saya naik, katanya Pak Adril. Bosan juga di rumah. Tapi saya beruntung, Pak, bisnis tetap berjalan. Dan lebih beruntung lagi, yaitu sekarang menjual buku, dalam waktu singkat, 50 buku aja udah terjual habis cepat. Setiap buku keuntungannya 30%. Jual buku itu untungnya 30%. Ya, saya beritahu. Dan enaknya saya tidak perlu capek-capek promosi. Saya sudah dipromosikan Pak Chandra, tokonya udah dipromosikan Pak Chandra, ada di highlight bio-nya Instagram-nya, dan orang tinggal melihat, langsung orang tanya, posting, percaya, transfer. Nah, coba Anda lihat, itulah bisnis di era pandemi. Bisnis yang mana meskipun kalian di rumah saja, kalian bisa nonton webinar seperti ini. Kalian bisa duduk di rumah seperti ini. Dan sambil mendengarkan materi yang sama persis. Saya minggu depan ini saya diundang harusnya ke, sampai saya ini lupa ya, saya diundang seminar mana aja, universitas mana aja lupa. Nanti saya harus tanya manajer saya, jadwal saya ini padat sekali. Hampir tiap hari ada Zoom webinar. Kemarin webinar internasional dengan China, dengan Malaysia. Aduh, ya kan, itu hubungan diplomatik negara. Saya pun dipanggil sebagai influencer. Wah, ini nggak habis-habis webinarnya. Justru di masa pandemi ini saya semakin sibuk. Di saat kesibukan saya ini, apakah Anda juga ikut produktif? Jangan tanya saya, karena justru kondisi seperti sekarang ini, orang-orang yang bisnis online lebih naik. Bayangkan program prakerjanya pemerintah, itu semua niru konsennya konten kreator. Semua niru konsepnya konsep SP30. Kita seperti tahu 2 minggu yang lalu saya lagi main tembak-tembakan sama Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo dan salah satu penyanyi legendaris Dewa 19, ex-personal vokalisnya Dewa 19, Ari Lasso. Itu saya dipanggil loh, bukan saya yang mengajukan diri loh. Iya kan, coba Anda mention WA-nya Pak Bambang Susatyo, nggak bakal dibales, saya yang dipanggil. Saya diajak bermain ke sana. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa kondisi pandemi ini yang tetap bekerja dan tidak bisa dihentikan adalah online. Titik. Itu jawabannya. Yaitu online. Nah, 1 Oktober besok, ini 30 September ya, malam G13 PKI. 1 Oktober besok Hari Kesaktian Pancasila. KK Indonesia resmi. Kami punya platform di marketplace, Anda punya toko di marketplace Anda, kami pun punya marketplace sendiri namanya kkd.id, toko Anda di sana, Anda bisa posting, Anda bisa jualan, bangun sosial media Anda. Jadi marketplace itu semacam toko di mall, tapi cara mendatangkan pelanggan atau cara mendatangkan pengunjung ke toko Anda adalah hanya menggunakan sosial media. Kirim banyak manusia sosial media Anda ke toko Anda. Hanya itu satu-satunya cara. Nggak ada cara lain. Jadi mall online itu seperti di kkd.id, Anda mau jualan di Shopee juga boleh, jualan di Tokopedia juga boleh, jualan di Bukalapak juga boleh, jualan dimanapun boleh. Asal satu, pengunjungnya ada. Ketika ada pengunjung terjadi order. Ketika terjadi order adalah keuntungan. Begitu juga dengan buku Success Before 30. Bayangkan untung 30%. Usaha apa zaman sekarang untung 30%? Kerjanya cuma posting, balas DM, bangun hubungan, kemudian jadi reseller, dia beli, transfer, setelah transfer ditawarkan komunitas, yes, bergabung lagi. Ketika bergabung lagi jadi aset Anda. Nah, harusnya di era pandemi ini, ya haruslah seperti inilah yang namanya usaha. Jadi Anda jangan terpikir lagi bahwa bisnis Anda itu harus buka toko, harus punya ruko, itu baru keren. Anda baca deh, Anda tonton deh video saya dari mana bisnis besar dimulai. Tempat itu nomor 7, bukan nomor 1. Kalau Anda berpikir bahwa tempat itu nomor 1, Anda keliru besar. Justru orang membangun platform customer base-nya dulu di sosial media yang besar, punya keuntungan, baru diinvestasikan ulang.
baru disitulah Anda bisa membesarkan usaha kalian. Makanya topik webinar kita hari ini adalah sukses menjadi reseller produk perusahaan Chandra Putra Negara, perusahaan kita. Anda lihat authorized reseller kami yang sudah pasti kelihatan ada 3 produk yang kami pasarkan, kaos dan 2 buku. 3 produk ini itu bisa Anda gunakan sebagai alat untuk mencari modal. Dan Anda nanti bergabung dengan komunitas Yes 2.100.000. Di situ Anda bisa mengembangkan bisnisnya dengan konten-konten yang sudah ada, produk-produk yang sudah ada, Anda bisa gunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau di era pandemi ini Anda masih berharap kapan pandemi selesai, anggap pandemi ini tidak akan selesai. Udah percaya sama saya. Anggap ini tidak akan selesai, dan saya bukan mendoakan yang tidak. Corona tidak pernah akan hilang dari muka bumi, sama seperti kayak virus influenza, sama kayak virus hepatitis, dia tidak pernah akan hilang. Vaksin pun kalau keluar pun juga tidak pernah akan, vaksin hepatitis Anda divaksin pun belum tentu Anda itu bisa terhindar dari hepatitis. Vaksin cacar pun juga bisa terhindar dari cacar. Percaya sama saya, itu cuma mengantisipasi. Makanya sekarang pemerintah ini lagi ribut, influencer lagi ribut, ini ngomong teori konspirasi dan sebagainya. Lupakan semua teori itu. Yang benar itu cuma satu, yaitu apa? 3I. Yang pertama imun. Perkuat imun Anda, olahraga, minum vitamin C, minum super green food. Udah itu aja dulu. I yang pertama. Percaya sama saya, imun itulah yang membuat virus itu kalaupun sudah masuk, Anda menjadi OTG, orang tanpa gejala, itu pun virus bisa mati sendiri. Karena apa? Fisik Anda kuat. Makanya saya setiap hari itu pasti berolahraga. Anda lihat postingan Instagram saya, kadang-kadang saya olahraga. Bahkan sekarang saya menggaji personal trainer untuk melatih saya. Saya menggaji dia setiap bulan sekarang untuk mentrain fisik saya agar menjadi lebih kuat. Benar, imun. Dan yang kedua, yang bisa Anda lakukan adalah harus punya income. Kalau Anda nggak punya income, imun drop, stres. Kalau imun drop, stres, akhirnya pikiran Anda melayang. Kalau pikiran Anda melayang, stres, bawaannya stres terus, sampai kapanpun, corona tidak pernah akan berakhir. Anda mau mengeluh, terus mau berharap pekerjaan Anda kembali seperti sebelum corona, tidak pernah akan. Anda dipaksa belajar ilmu baru. Anda dipaksa belajar sesuatu yang baru. Anda dipaksa belajar menjadi reseller sekarang. Belajar skill baru. Udah, anggap ini tidak pernah akan selesai. Nah, itu I yang kedua, income. I yang ketiga adalah iman. Ya. Jadi iman yang kuat. Saya selalu mengajarkan ilmu 5B. Ya, berdoa, bersyukur, beramal. Iman yang kuat yang bisa membuat kita terhindar dari corona. Apapun agama dan keyakinan Anda. Ya, karena sekarang corona itu bisa menyerang siapa aja. Gak perlu dia pejabat yang pengawalannya ketat, nggak peduli dia itu seorang artis, ya, nggak peduli seorang pemain sepak bola profesional Zlatan Ibrahimovic pun bisa kena COVID, ya kan. Termasuk calon wali kota Surabaya sahabat saya Pak Mahfud Arifin juga kena COVID. Tapi karena imunnya kuat, 2 hari OTG sembuh, nggak ada masalah. Jadi nggak sampai dia tuh terbaring lemah. Enggak, orang yang terbaring lemah itu pasti ada penyakit bawaan. Dan dari mana dia penyakit bawaan? Nah, corona membuat dia drop. Kenapa dia ada penyakit bawaan? Karena kurang imun. Ya, karena kurang iman. Mungkin bisa jadi punya income. Apalagi Anda nggak punya income. Ya kan? Imun yang kuat pun jadi melemah. Apalagi nggak punya iman. Ya, jadi malam hari ini sharing saya singkat ini semoga bisa membuat Anda terbuka wawasan Anda, ya, dan semoga Anda bisa menjadi authorized reseller dan bisa menambah income Anda dan menjadi duta imun kita. Produk-produk KK Indonesia luar biasa sekali untuk imun, dan jangan lupa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya di pandemi ini justru Anda bakal menjadi orang sukses. Jangan tanya kapan pandemi berakhir, justru pandemi inilah lahir miliarder baru dari reseller perusahaan yang sedang kami jalankan. KK Indonesia, SP30. Sukses untuk Anda, selamat malam. Saya menunggu Anda menjadi orang sukses berikutnya. Salam hebat,
Luar biasa.